teman Tech Center, balik lagi di Pojok Pojak. Nah, hari ini kita bakalan bahas fasilitas dari kewajiban perpajakan, salah satunya yaitu NPPN. Nah, kali ini pastinya aku nggak akan sendirian, tapi di sebelahku sudah ada sosok satu orang yang keren banget nih, namanya Kak Ahim. Halo Kak Ahim. Halo guys, perkenalkan nama aku Ahim. Gimana nih kabarnya Sar? Alhamdulillah baik, baik, baik banget. Ahim gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Oke, lagi musim-musim pelaporan nih kan. Iya, Oke, aku sih udah lapor. Kalau Kak Ain udah lapor belum? udah dong. Oh, udah. Kalau Sarah gimana? Udah mulai ngumpulin bukti potong atau belum? Udah lapor. Kan aku sebagai pegawai yang sedang tugas belajar gitu kan harus harus punya kewajiban perpajakan untuk laporan tuh lebih dulu. Maksimalnya kemarin di Februari Februari ya? tuh. Iya. Jadi pasti udah selesai. Nah, tapi nih aku dengar-dengar di sosmed tuh banyak tuh orang yang punya pekerjaannya itu pekerjaan bebas terus kayak masih bingung untuk input NPPN. Nah, mungkin Oh, boleh NPPN. dijelasin nih Kak Ahim, NPPN tuh apa sih secara bahasa bayinya gitu? Nah, wah, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi sebelum kita masuk ke tutorial Cortex-nya, kita bisa refresh dikit nih Mhm. buat teman-teman pekerjaan bebas atau yang memiliki usaha di luar sana. Eh, Kalau Sarah sendiri pakai NPPN nggak? Enggak dong, kan aku PNS. Jadi langsung dapat BPA 2. Ya, oke. Jadi gini, NPPN itu Mhm. adalah fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki omset dalam 1 tahun pajak itu di bawah 4,8 M. Nah, Oke. dari situ eee atas wajib pajak tersebut bisa menghitung nilai penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto yang disebut NPPN itu. Kemudian syaratnya itu disampaikan, paling lama kan 3 bulan awal pada masa tahun pajak itu. Jadi Mhm mhm. kalau di kita berarti dari 1 Januari sampai 31 Maret gitu, Oke, Kak. berarti 1 tahun penuh gitu ya? Iya, Oke, gitu. terus, berarti, maksimal untuk penggunaan NPPN ini adalah 4,8 miliar, berarti 4,8 Betul. miliar ke bawah gitu ya? Iya. Wih, amin banget tuh ya punya penghasilan setahun 4,8 Amin miliar ya. amin. Oke, jadi, intinya si NPPN ini sebenarnya kayak, jalur kayak secara singkatnya Mhm, biar kita tuh nggak pembukuan gitu ya. iya. Jadi pakainya pencatatan, jadi nanti penghasilan bersihnya langsung, bisa dipakai untuk perhitungan pajaknya gitu ya? Nah, iya, betul banget. Jadi, dengan kita memakai NPPN ini, Mhm mhm nantinya kita itu, terbebas dari kewajiban pembukuan. Jadi mhm kita perlu, mencatatkan peredaran bruto aja, yang dirinci setiap tahun kan pada mhm. tahun pajak itu. Terus, yang perlu kita garis bawahi itu NPPN itu bukan hak otomatis. Jadi, Oke. nggak tiba-tiba langsung, ter-apply sendiri di aplikasi Cortex kita, Oh, melainkan heeh. itu harus diajukan juga. Oh, berarti jenisnya, permohonan gitu ya? Permohonan untuk menggunakan NPPN Iya, gitu ya? Jadi pas kita bikin NPWP, walaupun kita udah tulis misalkan pekerjaan kita dokter gitu mhm, atau influencer, paling banyak influencer tuh iya. sekarang. Sultan. Berarti nggak bisa langsung kita tahun ini mau lapor pakai NPPN langsung aja gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa, jadi harus ngajuin pemberitahuan Oh, dulu melalui fasilitas yang di Cortex nanti kita bahas. oke. Nah, sekarang kan DJP udah lagi upgrade gila-gilaan nih sistemnya kan dari Cortex. Nah, ngaruh nggak sih dengan kita ngajuin NPPN di Cortex itu, Him? Nah, sebenarnya ngaruh banget ya, tapi ini dalam artian baik kan. Mhm Jadi, sistem Cortex ini itu dibikin, tampilannya itu se-friendly mungkin user-nya, mhm. terus juga, dibuat, terintegrasi dengan menu-menu lainnya. Kalau yang dulu kan, kita tuh ngurus tuh kan terpisah-pisah melalui Mhm aplikasi yang beda-beda, dan mhm. juga kadang ada juga yang harus ngurus di KPP. Jadi dengan Cortex ini kan akan memudahkan jadi satu aplikasi aja, kita bisa, melakukan mengajukan ke aplikasi tanpa datang ke KPP. Oh, untuk NPPN itu ya? Berarti kita nggak perlu kayak ke fotokopi lagi, fotokopi KTP, ngantri KPP lagi gitu, nggak usah ya? Keren keren. Berarti, tapi kan untuk ngajuin NPPN itu tadi ada deadline-nya ya? Mhm. Boleh ditegasin lagi nggak sebenarnya deadline kita ngajuin NPPN itu kapan sih? Jadi, ketika kita mengajukan NPPN itu, kita diberikan deadline 3 bulan pertama untuk melaporkan ke Direktur Jenderal Pajak kan. Oke. Jadi di sini kita ngelaporinya itu mulai dari 1 Januari sampai Mhm. 31 Maret melalui Oh, aplikasi Cortex.
Oke oke. Jadi kalau misalkan lewat dari itu berarti artinya wajib pembukuan dong? Betul, ya. Oh, oke oke, dicatat ya kawan Tech Center. Jadi batasnya itu kalau misalnya kita mau ngajuin MPPN adalah 31 Maret Maret, di tahun berjalan tahun tersebut berjalan. ya. Jadi begitu di tahun depannya udah tinggal lapor karena udah pemberitahuan MPPN di, tahun sebelumnya, Ya. seperti itu. Jadi begitu habis lapor, misalnya kita udah ngajuin MPPN tahun 2026 nih ya Ya, kan, di 2025 dong ngajuinnya kan. ya. Terus lapor SPT tahun 2025 kan di 2026, Nah, selesai lapor SPT, bagusnya kita langsung ngajuin MPPN lagi untuk tahun tahun 2026-nya kan? iya, tahun Gitu. selanjutnya. Berarti kayak gitu terus setiap tahun ya. Nah, eee, mungkin nih ya, teman-teman kan udah paham nih bagaimana NPPN, deadline-nya seperti apa. Coba dong tim, gimana sih step by step-nya ngaktifin NPPN Ya, di Cortex ini? Karena banyak banget keluhannya kayak bingung lah, ya. pusing menunya yang mana, kayak gitu. Oke, kawan Tech Center, boleh disimak, kawan Tech Center bisa menyiapkan laptopnya juga. Untuk langkah yang pertama, kita bisa membuka di portal Cortex di browser Oke. kita. Nanti kita memasukkan loginnya itu dengan nick, kemudian masukin password, sama dimasukin captcha-nya. Oh, kayak biasa ya, Ya, oke. kayak Terus? biasa. Kemudian kalau udah masuk, kita lihat di menu dashboard, kemudian kita milih ke menu layanan. Ih, ini dashboard-nya udah cakep ya sekarang Iya, ya? sekarang udah cakep. Oh, oke oke Oke. oke. Kemudian dari menu layanan wajib pajak, kita bisa memilih ke layanan administrasi. Mmm. Kemudian di situ kan ada banyak menu. Oh iya Eee bener nih, heeh, terus? kita di situ bisa cari klik opsi buat permohonan layanan administrasi. Oh ini yang paling atas nih ya? Iya, di Oke, situ. terus terus? Kemudian kita pilih jenis layanan AS.04, Mhm kemudian klik lagi AS.0401 mhm. terkait pemberitahuan penggunaan norma penghasilan neto atau yang disingkat NPPN. Wih, udah jelas banget ya, nggak perlu nyari-nyari kode formulir yang aneh-aneh lagi nih, udah kode sama namanya udah jelas banget. Oke, boleh lanjut Kak Ahim? Betul nih, memang, sistem ini dibikin se-seamless mungkin ya. Oke. Kemudian, langkah ketiga, setelah formnya terbuka, sistem Cortex ini pinter, Sar. Apa tuh? Jadi dia otomatis bakal nampilin data profil kita, Oh, oke. kemudian kita tinggal isi tahun pajak yang mau kita ajukan. Misalnya kan sekarang awal tahun nih ya, Mhm, jadi kita bisa pilih tahun pajak yang sedang berjalan, 2026 ya nih ya, 2026, coba ya. coba. Terus? Kemudian kita isi peredaran bruto, Mhm. kemudian pilih kota di mana kita membuat permohonannya. Oke, jadi kalau misalkan, aku NPWP-nya itu sebenarnya terdaftarnya di Purbalingga, tapi aku sekarang kerjanya di Bekasi, Iya. tulis Bekasi gitu ya? Iya, gitu, betul. Oke oke, ini perlu upload dokumen apa gitu nggak? KTP, KK, pas surat keterangan RT, Oh, RW? enggak Oh dong, enggak kalau ya? itu kan Oke ribet nanti oke. jadinya, Kak. Oke, ih gampang banget ini beneran. Iya, Terus terus? jadi kita cukup centang kotak pernyataan Mhm, alias declaration di mmm. bawahnya, Oh ini yang ini, udah kan? iya iya, udah ada. Heeh. Mhm. Terus di situ tuh isinya kurang lebih, menyatakan bahwa omset kita itu tahun lalu itu di bawah 4,8 miliar. Oke. Kemudian, kita juga di situ di-state kalau kita itu melakukan pekerjaan bebas. Oke oke Nah, oke. perlu diingat ya, kawan tax center, KLU atau klasifikasi lapangan usaha yang di profil kalian itu harus sudah benar sesuai dengan pekerjaan bebas, biar bisa pakai ya. Oh oke, jadi kalau misalkan nanti KLU, kita masih misal karyawan swasta berarti Mhm, harus perubahan data dulu ya? iya betul banget, Oke. kalau di profil kita masih tercatat sebagai pegawai swasta, Heeh, itu kita kan harus ngajuin, NPPN. Jadi mhm, dari sistemnya ketika kita memaksa pakai itu, heeh. padahal kita nggak dapat fasilitas, itu dari sistemnya akan ada notif Error warning gitu? atau error gitu. Oh, oke. Jadi pastiin, profil profesinya sesuai gitu ya? Iya. Oke, ini mantep mantep nih. Ini habis centang pernyataan diapain lagi nih, Him? Nah, jadi habis centang tadi Mhm kita klik simpan, lalu klik refresh pemenuhan kewajiban perpajakan, mhm. kemudian kita create PDF. Oke, ini udah create, entar. Oke, terus ini udah Nah, klik download download nih? iya download, udah. Udah? Habis itu kita klik sign in. Oh, oke, Nah, terus? di situ kita memasukkan passphrase, jadi kayak kode otorisasi yang kita buat waktu Oh. awal-awal aktivasi Cortex gitu. Oh, iya 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 iya, ingat 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 kode otorisasinya, oke. Udah kamu Terus masukin? udah? Heeh. Nah, terus terakhir kita tinggal klik tombol kirim, terus submit, Oke, udah. udah nih, terus? Terus kita tetap di menu alur kasus ya. Oke, alur Terus kita kasus, bisa terus? scroll ke bawah, terus Mhm. lanjut, habis itu kita submit. Submit lagi ya? Klik submit Iya. lagi? Oh, oke nih, ini Nah, udah nih. udah Muncul kan? muncul, ya Nah, jadi selesai. setelah submit nanti kita langsung dapat bukti penerimaan surat Mhm, BPS yang ada di Cortex. Jadi nantinya kita mhm, juga bisa download, bisa dicek juga di menu layanan wajib pajak, mhm. terus layanan administrasi, dan submenu fasilitas
saat itu juga. Oh, iya ini nih, Udah muncul masuk nih ya? di fasilitas saya ya? Iya, betul. Oh iya, ada tulisannya NPPN, terus statusnya aktif. Oh, oke. Gila ya, secepat itu ya? Ini mah 5 menit jadi sini, ya Nah, kan? makanya saya bilang kan Cortex ini kan ngebantu banget buat kita. Tapi meskipun gampang tetap aja kan kita perlu tahu dulu ilmunya biar kita nggak salah-salah pakai fiturnya. Oh, oke. Tahu nggak apa yang sering kita salah? Apa tuh? Lupa password ya? Iya, betul banget. Itu mah klasik ya dari dulu ya. Iya, sering banget lupa password, lupa Password EVIN. PIN, sekarang udah Bener. lebih mudah. Jadi selain itu juga banyak juga kan WP yang menunda-nunda juga kan pelaporan, mentang-mentang gampang gitu kan. Jadi Iya bener. nanti alasannya nantilah Maret-Maret. Iya bener. Mending kita persiapkan sekarang, nanti kita bisa lapor dengan rileks, dengan cepat, Bener. biar kita NPPN-nya nggak udah lupa. aman ya, Iya, bener ya. udah aman. Soalnya kalau udah tanggal 1 April nih baru inget, tiba-tiba pembukuan dong berarti. Iya, betul banget. Aduh. Sayang banget kan di situ Bener. fasilitasnya. Kalau udah telat kayak gitu beneran gak ada ampun ya, Him, berarti? Nggak ada, Sar. Jadi di DJP ini udah tegas soal peraturan ini dan peraturan ini juga udah disosialisasikan lama kan. Terus juga dikasih fasilitas diperpanjang terus sampai akhirnya kan 31 Maret ini. Jadi cukup tegas sih dari DJP. Oh, oke. Berarti kalau telat ya harus siap tuh pembukuan ya? Iya, konsekuensinya itu. Oke, jangan sampai deh kawan tech center mumpung masih awal tahun, kelarin sekarang juga gitu ya. Kalau bisa nih, begitu petasannya muncul 1 Januari langsung buka Cortex gitu kan, langsung input NPPN, nah udah aman. Jadi mau Iya. bakar-bakar lagi boleh tuh, lanjut bakar-bakar gitu. Setiap tahun kayak gitu terus. Jadi begitu ganti tahun, yang diingat bukan bakar-bakar ya, tapi kewajiban perpajakannya gitu. Jadi diamanin dulu NPPN-nya ya. Iya. Karena lumayan loh NPPN itu kan normanya yang 50% kan, Betul. ngurangin dari penghasilan bruto kita itu lumayan banget untuk Dipotong dokter, 50% kan, influencer. lumayan. Iya, bener. Jangan sampai lewat ya. Heeh. Oke, ada lagi nggak tips dari Ahim mungkin terkait NPPN ini? Nah, mungkin kalau tips dari aku nih buat kawan tech center itu selalu simpan file PDF atau screenshot BPS ketika mengajukan NPPN ya. Tapi kan sebenarnya di Cortex sudah kesimpen ya? Iya juga, itu bisa. Cuman untuk jaga-jaga kita kan bisa disimpan bisa di Google Drive, di folder khusus di PC kita atau di Cortex-nya sendiri juga di historinya juga sudah aman sih sebenarnya. Oke. Cuman Tapi jaga-jaga gitu ya. backup tuh penting juga. Bener. Wah, keren banget nih. Ini obrolan kita 10 menit ini udah daging semua ya, bener-bener tutorialnya udah dapet, pengertian tentang NPPN udah dapet. Jadi kawan-kawan tech center udah nggak perlu bingung lagi, juga sistemnya sekarang udah semakin sempurna ya, lebih nyaman lagi menggunakan Cortex. Dan pastinya teman-teman udah langsung bisa aktifin NPPN di setiap awal tahun biar pelaporannya bisa lebih nyaman nantinya gitu ya. Oke, makasih banyak ya Ahim udah mencerahkan aku dan juga kawan tech center semua di sana. Semoga teman-teman bisa terjawab bagaimana cara ngaktifin NPPN dan bisa langsung dipraktekin setelah nonton video ini. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan tentang perpajakan, bisa langsung ditulis di kolom komentar atau di media sosial tech center lainnya. Jangan lupa untuk menonton podcast Pojok Pojak di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa lapor SPT.